Sebenarnya begini ya, politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Bung Karno itu korban sejarah yang salah. Ini maksudnya gimana, Be? Jadi begini, kita Korban sejarah yang salah? iya, Oke. korban sejarah yang salah. Jadi Pak Karno banyak membaca Gajah Mada karya Muhammad Yamin. Di mana dijelaskan bahwa oleh buku itu dengan mengutip Pararaton yang ditulis hampir 250 tahun setelah Gajah Mada tidak ada, itu dikatakan bahwa Majapahit menaklukkan Temasik. Temasik kan kerajaan di Malaysia. Kalimantan. Malaysia. Tapi di Pulau Kalimantan. Di Singapura. Singapura. Temasik itu Singapura. Oke. Oke. Singapura itu waktu bahagian dari Persekutuan Tanah Melayu yang diproklamir pada tahun 1957. Oke. Itu. Ya. Kemudian juga dikatakan Borneo juga dikuasai oleh Majapahit. Oke. Daerah yang begitu luas di zaman itu ya. Iya. Kan? Dikuasai oleh Majapahit, Iya, kata iya. Pararaton. Iya. Nah, jadi Sebenarnya enggak, Be, ya? sebenarnya nggak ada itu. Nggak ada itu, Be, ya? Sumpah palapanya nggak ada kok. Apalagi rinciannya berupa naklukan sono naklukan sini kan menaklukkan nggak gampang. Oke. Ada- Ini Babi pernah jelasin dulu di video sebelumnya, Iya. ya. Teman-teman coba cari aja di Iya. materi idealis ini kan Babi pernah jelas Iya. secara lengkap tuh. Lengkap. Rinci mengenai Iya. sejarah Majapahitnya. Iya, iya. Ini di Nah, Indonesia, ya? itu jadi begini, setelah Persekutuan Tanah Melayu itu diproklamirkan, kemudian Tengku Abdurrahman ya, putra Al-Hajj, lengkapnya Tengku Abdurrahman putra Al-Hajj itu menjadi Perdana Menteri. Kira-kira pada tahun 61-62 ada keinginan bergabung dari Sabah dan Sarawak. Oke. Sabah dan Sarawak itu masalah yang dipersengketakan oleh Indonesia dan Filipina. Filipina mengklaim dulu Kesultanan Sulu daerah kekuasaannya sampai dengan Sabah. Kemudian Pak Karno walaupun dia tidak ucapkan, ya kan, bahwa mengklaim Sarawak lah kan gitu kan, walaupun dia tidak ucapkan, tapi dia begitu keras menolak penggabungan Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu sehingga menjadi Malaysia. Oke. Nah, lantas Bung Karno itu waktu mengajak atau salah satu dari kepala pemerintahan ini punya ide bertemu. Bertemulah namanya Mapilindo. Malaya, belum Malaysia, Malaya, Filipina, Indonesia. Pertemuan Mapilindo itu tahun 62. Pertemuan Mapilindo itu tahun 62, di mana disepakati tidak dihalangi berdirinya Malaysia, tetapi supaya di-oke oleh penduduk setempat. Lalu tiba-tiba muncul TNKU yang melawan gagasan itu, Tentara Nasional Kalimantan Utara. TNKU tuh? Namanya TNKU. Siapa pimpin TNKU? Yang pimpin namanya Abang Kipli. Bang Kipli. Abang Kipli namanya. Oh, ini tentara ini, Be. Wallahu alam, pakai tokonya dan berontak juga kagak ketahuan di mana. Itu yang bentuk Bang Kipli ini, Abang Kipli ini. Yang bentuk tentara TNKU kita nggak tahu siapa, pokoknya di surat kabar adanya dia. Oh, Bukan di darata. Iya, iya. Ini sekitar tahun berapa, Be, dulu, Be? Begini, itu Mapilindo berunding akhir Juli sampai dengan Agustus 1962. Oke. Kemudian berdiri TNKU. Kemudian pada bulan September Malaysia diproklamasikan negara Malaysia, ya kan? Diproklamasikan negara Malaysia, Abang Kipli lari. Nggak gabung ke sana, Be? Kagak, kan dia melawan. Oke. Dia melawan, dia lari kemari. Terakhir dapat kabar dia tinggal di Bogor. Wallahu alam apa beliau masih ada apa enggak gitu kan. Oke. Nah, kita balik lagi kepada cerita diplomatik. Lantas itu waktu Bung Karno marah. Di depan umum rapat akbar itu beliau bicara singkat. Saya tidak ingin kutip, tapi pilihan kata-katanya sangat kasar. Nggak enak lah saya kutip ya. Pilihan kata-kata termasuk tercetuslah istilah Ganyang Malaysia itu waktu. Oke. Iya, kan? Di situ awal mulanya tercetus Ganyang Malaysia. Iya, karena antara lain beliau mengatakan kita boleh hina, kita boleh lapar, tapi bukan karena berdirinya Malaysia, kan gitu. Oke. Ini saya halusin nih, karena Iya, iya, kata-katanya vulgar lah. Iya, iya. Beliau katakan itu waktu. Jadi itu waktu kita ini kan orang oposisi terhadap pemerintahan Bung Karno, kita bisa kritik. Kok Bung Karno jadi begini? Ini biasa kan PKI yang kipasin, Iya. kata orang begitu. Iya. Jadi kipasin sama PKI. Iya. Tetapi klaim dia bahwa itu seolah-olah kita punya hak mengklaim daerah Sarawak karena Sumpah Palapa menjamah itu wilayah, ya operasionalisasi Sumpah Palapa menjamah itu wilayah kan nggak terbukti dan salah, ya kan. Dan lagi parah, delegasi Malaysia atau utusan Malaysia di PBB itu diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan, bukan makin marah. Nah, itulah terjadi permusuhan yang sebenarnya ini tidak boleh terulang kembali. Apalagi untuk dasar-dasar sebab-sebab yang boleh dikata satu kekeliruan sejarah belaka. Iya. Oleh karena itu harus diluruskan, sejarah itu jangan sembarangan. Karena sejarah itu adalah i'tibar, pelajaran bagi kita di era sekarang. Iya. Ya kan? Jadi lihatlah bagaimana kesalahan mengenai Majapahit itu akibatnya fatal. Kita berkonfrontasi dengan orang sedarah. Kita Serumpun sedarah, kan kita ras Melayu. Iya. Hampir
saya kira 80 juta lebih orang-orang Indonesia itu Melayu lah. Kan kita nggak enak gitu waktu, ya kan? Sangat tidak enak oleh Di situ juga awal mulanya kita jadi Bung Karno keluar dari PBB waktu itu ya. Keluar dari PBB gara-gara Malaysia diangkat jadi Dewan Keamanan. Itu ya. Iya, waduh, berat. Kita Ngeri keluar. ya. Emang, jadi gini guys, memang sejarah di sinilah pentingnya kenapa gue terus mengangkat mengenai sejarah, mau coba menurunkan sejarah dan mendapatkan pandangan-pandangan lain dari sejarah, seperti yang kayak Babe sampaikan tadi. Ini berbahaya besar bila sejarah ternyata dipahami yang berbeda ya. Iya. Karena ada kepentingan penguasa-penguasa yang lain untuk merubah sejarah. Iya. Jangan salah. Sampai kita kenal dengan dengan bangsa serumpun. Saudara kita sendiri lah orang Malaysia itu kan. Oke. Yang itu waktu kan banyak orang-orang asal Indonesia di situ. Jadi dianggap pada masa itu wilayah Malaysia itu masih kekuasaan Majapahit. Yang belah Kalimantan. Kalimantan ya. Iya. Jadi kan ada kesepakatan antara gini Be, mungkin ada kesepakatan antar para petinggi-petinggi zaman dulu untuk membuat satu negara ini harus berdasarkan satu kolonialisme. Iya, tidak begitu sebenarnya. Kalau ada klaim, kalaulah klaim Filipina benar bahwa kerajaan Sulu, Kesultanan Sulu pernah bertakhta di Sabah. Kalaupun Indonesia ada klaim berdasarkan sejarah Sumpah Palapa itu bahwa kita berkuasa di Kalimantan. Kalaupun ada klaim itu, tetapi kan yang terakhir British yang berkuasa di situ. Ya, Inggris ya. Iya kan yang dipegang dalam hukum internasional yang terakhir, bukan yang awal-awal, yang terakhir. Lagian sulit diterima akal daerah Kalimantan yang begitu luas bisa dikuasai oleh Majapahit. Majapahit itu kan abad ke-14, ya kan? Sedangkan abad yang lebih maju, Sultan Agung abad ke-16, kemudian Diponegoro abad 19 itu menyiapkan perang 5 tahun. Nggak gampang, logistiknya dari mana? Kan orang mesti kontrak. Tentara yang dilibatkan kan dibayar di muka untuk titipan keluarga. Kalau dia mati gimana? Itu nggak murah. Perang zaman dulu dan susah. Kok begitu gampang Majapahit mencolok sono, mencolok sini? Nggak ada lah, nggak ada itu cerita.